Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang Allah berikan. Pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa bertubi-tubi kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya pada pagi hari ini salat subuh berjamaah di Masjid Al-Ijtihad. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan pada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat dan salamnya juga Allah curahkan kepada seluruh keluarga, istri, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad, ayahanda sekalian dan anak-anak sekalian yang kami hormati, sebuah ayat yang sangat kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup dan mati kita itu adalah sebuah proses ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi Allah menegaskan bahwa mati dan hidupnya manusia itu adalah untuk mengetahui ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Kapan? Selama di dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita masih hidup, itu adalah sebuah nikmat, dan nikmat yang harus kita lakukan ketika kita hidup adalah bagaimana kita bisa menjadikan hamba-hamba yang paling baik akhlaknya dari hari ke hari. Karena ketika kita sudah dijemput oleh Allah, seperti sebagian saudara-saudara kita yang pada hari ini sudah tidak bisa pergi ke masjid dan sudah tidak bisa sholat di belakang imam, karena mereka semuanya sudah kita sholatkan di depan kita semuanya, dan itu berarti mereka sudah mempertanggungjawabkan amalnya saat ini. Dan kita nanti saatnya akan juga tiba, bagaimana kita juga
akan disolatkan di depan teman-teman kita. Fitnah-fitnah hidup di dunia ini sangat banyak. Nah, fitnah harta, fitnah tahta, jabatan, anak, istri, wanita, dan masih banyak lagi fitnah-fitnah lain yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak nanti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, dan jangan sampai kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa bahwa amal kita sudah cukup baik, merasa kita sudah menjadi yang paling baik, merasa kita sudah wow, the best pokoknya gitu. Sementara dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khaffat mawazinuhu, sungguh celakalah orang-orang yang ringan timbangannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, mereka akan dilemparkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah hawiyah tersebut? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Jadi surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai terakhir sampai 11, sebuah ungkapan ayat Al-Quran yang sangat sederhana sekali, yang enggak terbayangkan bagaimana panasnya api neraka, yang kalau dari sebuah hadis itu api neraka itu panasnya 70 kali. Para jamaah pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, karena untuk menjadi hamba Allah yang cerdas itu tidak perlu syarat S3, tidak perlu kuliah muluk-muluk mahal-mahal dan makan waktu yang banyak. Cukup menjadi hamba Allah yang paling siap dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang meriwayatkan sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang utama tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, manusia yang utama adalah yang paling baik akhlaknya. Ini berarti berhubungan dengan surat Al-Mulk ayat 2 tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, siapakah hambamu yang paling cerdas? Kata Rasulullah, yang paling cerdas adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan bekalnya
untuk menghadapi kematiannya. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, untuk jadi cerdas tidak perlu ijazah, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan tidak perlu gelar-gelar embel-embel masing-masing. Itu semua enggak ada gunanya sama sekali ketika amalan kita tidak sebanding dengan gelar-gelar yang kita miliki. Demikian ceramah subuh pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi nasihat bagi diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.